fungsi iklan? Menurut apa fungsi iklan adalah? Ya. Kalau ngapalin segitu banyak apa enggak? Kalau Bu Dewi ya ditanya, Bu apa fungsi iklan? Untuk mempromosikan sesuatu. Udah selesai. Iya, saya suka, Bu. Ya, jadi kalau tanya ya, apa fungsi iklan? Ayo bareng-bareng. Nah gitu, jadi jawabannya pendek-pendek aja, jangan banyak-banyak. Ngapain pusing loh. Ya, lanjut. Nomor 7, Nupail. Apa makna dari gambar yang ditampilkan di iklan? Ya, makna gambarnya itu biar apa, Nufail? Ditampilkan di iklan tuh maknanya biar gimana sih? Menarik minat pembaca. Oke, betul. Udah sampai situ saja. Jadi kalau ditanya apa makna dari setiap gambar di iklan, itu untuk menarik minat pembaca agar ngapain tuh? Agar membeli, kalau produk itu dibeli, agar diturutin informasi di situnya dipatuhi, itu iklan. Coba Ibu tanya lagi sekali lagi yang cewek-cewek, apa fungsi iklan? Iya, untuk mempromosikan sesuatu. Apa fungsi gambar, makna gambar pada iklan? Untuk menarik perhatian atau minat pembaca atau pembeli ya. Coba cowok-cowok, apa fungsi iklan? Untuk mempromosikan suatu. Apa fungsi gambar? Apa fungsi makna gambar pada iklan? Iya, betul. Lanjut ya, nomor 7 udah 8. Ina baca nak. Ya, 4 bagi apa tadi? Sebutkan sistem pencernaan pada manusia. Mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus anus. Coba Ina. Anus, ada anus buat keluarin lah. Kalau nggak ada anus gimana BAB-nya lewat mana? Iya kan? Coba bareng-bareng, pencernaan manusia. Mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, Anus. Oke, Ibu jelasin dulu satu-satu ya. Jadi, mulut itu ada 2 pencernaan di mulut. Pencernaan mekanik dan pencernaan kimiawi. Mekanik itu pakai gigi. Punya gigi nggak kalian? Punya, berarti di mulut itu pencernaan mekanik. Kenapa disebut mekanik? Mekanik kan artinya mesin, dia kayak mesin gigi, hancurin. Kedua, pakai pencernaan kimiawi. Di mulut kita ada saliva nggak? Ada enzim petialin nggak? Ada, makanya itu fungsi dari mulut ada 2 enzim. Pencernaan kimiawi dengan enzim petialin dan pencernaan mekanik dengan gigi. Itu yang terjadi di mulut ya. Terus dia masuk lagi makanan yang kita makan kemana? Di kerongkongan itu ada namanya apa? Gerak peristaltik. Tulis kalau nggak tahu. Gerak peristaltik untuk mendorong makanan. Gerak peristaltik di kerongkongan untuk mendorong makanan. Peristaltik TAL, taltik, untuk mendorong makanan. Udah? Ada gerakan peristaltik untuk apa tadi? Di manakah gerakan peristaltik? Ada di mana? Di kerongkongan. Lanjut, udah didorong nih makanannya sama gerakan peristaltik. Masuklah dia ke di lambung. Ada pencernaan mekanik juga, ada pencernaan kimiawi ternyata. Iya. Kalau di gigi mekaniknya gini kan, krek mesinnya. Kalau di lambung dihancurinnya gini, otot-otot lambung. Apa namanya itu? Namanya bolus. Apa? Jadi pencernaan mekanik di lambung dilakukan oleh siapa? Bolus. Apa?
mekanik dia juga ngeluarin enzim di lambung. Kalau di mulut enzimnya petialin. Kalau di lambung enzimnya PR, bukan PR pekerjaan rumah ya, bukan. P pepsin, R renin. Apa? Tulis pencernaan mekanik di lambung, tadi mekanik dulu. Pencernaan mekanik di lambung pakai bolus. Terus udah. Kimiawi di lambung ada enzim pepsin dan renin. Enzim apa? Pepsin dan renin. Pepsin dan renin. Pepsin, tadi pepsin mengubah protein menjadi pepton. Tulis fungsi enzim pepsin mengubah protein menjadi pepton. Renin Fungsi enzim pepsin mengubah protein menjadi pepton. mengubah Protein menjadi pepton. Sudah? Lanjut. Fungsi enzim renin untuk mengendapkan kasein susu. Renin fungsinya mengendapkan kasein susu. Tulis ya. Mengendapkan kasein susu. Udah? Udah belum? mengendap Kita ke usus halus. Usus halus nih ya. Dia tuh kerjaannya menyerap sari-sari makanan. Apa kerjaannya usus halus? Masalahnya dia bilang si usus halus ya, saya nggak mungkin nyerap tempe, nggak mungkin nyerap kangkung, nggak mungkin dia nyerap telur soalnya ukurannya gede. Jadi dibikin jadi sari-sari makanan. Sari-sari makanan itu siapa aja sih? Kalau protein sari-sarinya disebutnya asam amino. Kalau karbohidrat sari-sarinya disebutnya glukosa. Terus kalau satu lagi lemak, sari-sari makanannya disebutnya asam lemak dan gliserol. Itu yang diserap tubuh kita. Tubuh kita nggak mungkin nyerap bakso, daging langsung, nggak mungkin. Pasti yang diserapnya adalah asam amino, asam lemak, gliserol, glukosa. Itu sari-sari makanan yang diserap oleh usus halus. Bu, gimana dong biar semua kita makan tuh jadi si gliserol, asam lemak, asam amino, sama glukosa gimana? Kerjaannya siapa? Kerjaannya si enzim. Nah, ajaibnya di usus halus ini ada 3 loh enzimnya. Coba ya. Singkatannya 3. A, L, T. A, amilase. L, lipase. T, tripsin. Enzim apa tadi? A, L, T. Amilase, lipase, tripsin. Tulis 3 enzim di usus halus: ALT, amilase, lipase, tripsin. Amilase mengubah karbohidrat menjadi glukosa. Mengubah karbohidrat menjadi glukosa. Itu enzim amilase menjadi glukosa. Enzim yang kedua enzim apa? Lipase, namanya juga L depannya, berarti mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Tripsin mengubah, tadi kan si pepton ngubah protein jadi protein jadi pepton ya, si pepsin di lambung tadi.
Tapi kerjaannya si pepsin tadi belum selesai. Si pepsin bilang, nih tripsin kerjain lagi nih kerjaan saya baru ngubah protein jadi pepton. Terus saya harus ngapain, kata si tripsin. Tripsinnya bilang, oh saya tuh kerjanya mengubah pepton menjadi asam amino. Jadi apa aja tadi tuh, udah jadi asam lemak dan gliserol, udah jadi glukosa, udah jadi asam amino, diserap deh tuh sama si usus halus. Jadi kalau ada pertanyaan, tugas usus halus adalah fungsinya menyerap sari-sari makanan. Kalau ditanya lagi, sari-sari makanannya apa aja tadi? Asam lemak dan gliserol, glukosa, sama asam amino. Kalau ditanya lagi, kok bisa sih jadi asam lemak, glukosa dan gliserol? Itu karena kerjaannya ALT, amilase, lipase, tripsin. Udah tuh, udah selesai kerjanya, udah jadi sari-sari makanan. Terus lanjut tuh sisa-sisa makanan yang gak diserap. Kan makanan gak semuanya diserap, ada sisanya dong. Masuklah ke usus besar. Usus besar tuh yang kalau kamu mau BAB suka agak mulus-mulus ya. Nah itu ke usus besar itu yang mulus. Nah usus besar itu fungsinya menyerap air dan garam mineral. Tulis, fungsi usus besar menyerap air dan garam mineral. Fungsi usus besar menyerap air dan garam mineral. Dan garam mineral. Sudah? Habis dari usus besar tuh airnya udah diserap, garamnya udah diserap, sari-sari makanan diserap sama usus halus. Sisanya dikemanain? Sisanya dibuang ke anus. Dibuangnya ke WC ya, melalui lubang anus. Nah, ya kok ketawa sih? Lanjut. Ada lagi pertanyaan nih. Nomor 11, apa sih yang akan terjadi kalau salah satu organ dari sistem pencernaan tidak berfungsi baik menurut kamu nih? Kan tadi dari mulut sampai anus keluar tuh udah sisa makanan yang gak dibutuhin. Kalau ada satu aja yang rusak, apa yang terjadi? Tidak dapat mencerna makanan. Ketika kalau tubuhmu gak bisa mencerna makanan, kamu bisa gimana? Bisa apa? Sakit. Abis sakit, kalau gak dibawa ke rumah sakit, gak bisa mencerna, gak bisa menyerap sari-sari makanan, kamu gimana? Mati, betul. Betul, itu endingnya kalau nggak diobatin. Berarti kalau ada salah satu organ yang rusak, kita tidak bisa mencerna makanan, kita nggak bisa dapat sari-sari makanan, akhirnya kita sakit. Kalau sakit, akhirnya kita mati ya, mati. Lanjut, nomor 11 sudah beres berarti. Terus nomor 14, saya mau baca Tansu. Nomor 14 pinjam dulu, kita lengkap. Nomor 14 baca Tansu. Apa? Apa menurut kamu makanan yang sehat? Iya, betul. Intinya makanan sehat itu mengandung semua yang dibutuhkan tubuhmu. Apa saja sih yang dibutuhkan tubuhmu? Karbohidrat untuk energi, lemak untuk cadangan makanan, vitamin untuk mengatur tubuh kamu biar tetap sehat, mineral untuk melarutkan makanan yang kamu makan. Kalau belum larut, larutkannya sama mineral. Terus apa lagi, Bu? Protein untuk kamu tumbuh besar, untuk membangun otak kamu. Makanya kalau pengen pinter, banyakin makan protein, ya. Jadi kalau zat pengatur itu vitamin, zat untuk energi itu karbohidrat, zat cadangan makanan itu lemak, zat untuk pembangun harus ada itu semuanya. Kalau nggak ada semuanya disebut makanan sehat bukan? Kalau mie, mie sehat nggak mie? Boleh, bukan nggak boleh makan mie, boleh. Tapi dia komplit nggak proteinnya, mineralnya? Nggak, dia hanya mengandung karbohidrat, paling banyak karbohidratnya. Yang lainnya ada sih, di minyaknya ada, tapi paling banyak dia karbohidrat. Sedangkan kalau makanan yang sehat harus ada apa saja tadi? Karbohidrat, protein, lemak, mineral, vitamin. Apa saja isi makanan sehat? Ulang. Karbohidrat, lemak,
lemak, protein, mineral, vitamin. Iya, betul, pintar. Katanya pertanyaan, selain nasi, sumber karbohidrat bisa didapat dari apa saja? Singkong, betul. Kentang, betul. Orang barat makan kentang. Gandum, betul. Sagu, betul. Apalagi? Talas, betul. Apalagi? Ubi, betul. Apalagi? Kalau kacang itu masuknya vitamin B. Ini karbohidrat. Karbohidrat itu makanan pokok. Gandum buat bikin roti kan, makanya orang barat makannya burger ya. Soalnya itu roti dari gandum. Kalau Indonesia karbohidratnya nasi. Kalau di Papua sagu. Kalau di desa karbohidratnya jagung. Ada jagung itu daerah Madura ya. Nasi jagung Madura, Jawa Timur. Terus apalagi? Kalau di ubi ya, kalau di desa makannya ubi rebus, singkong rebus. Terus apa lagi? Iya, itu namanya karbo. Oke, lanjut baca sama-sama. Nomor 20. Sebutkan fungsi mulut, kerongkongan, Lambung, usus halus, besar. Ya, fungsinya tadi udah ya, kita catat ya, udah dibahas ya. Kita lanjut lagi deh. Nomor 24, baca. apa saja gangguan sistem pencernaan? Ya, apa saja gangguan sistem pencernaan? Diare, gastritis, slit. Oke. Pertama diare. Diare itu kan buang-buang air terus ya. Buang-buang air terus berarti kadar airnya di dalam usus besarmu banyak atau dikit? Banyak, makanya kamu mencret ya, bilangnya mencret. Harusnya apa itu? Diare nama lainnya, tapi mencret itu terlalu banyak kadar air di usus besar. Gastritis, ada yang pernah dengar gastritis? Gastritis itu banyak kandungan asam dan gasnya di dalam lambung. Jadi kamu biasanya telat makan. Udah telat makan langsung aduh, kayaknya nggak nafsu makan nih. Langsung makan mangga muda. Pakai cabai 10, cabai setan. Langsung deh. Iya, gastritis langsung ya. Luka lambungnya karena asam udah nggak makan, kan HCl dalam lambung banyak. Bergesekan dengan cabai dan asam. Nikmat sekali ya rasanya. Jadi gastritis itu sama kayak mah tapi udah parah. Ya, itu namanya apa? Gastritis. Apalagi penyakit sembelit mah kebalikannya dari mencret tadi. Iya, itu usus buntu, nanti lagi beda lagi ya. Kalau gastritis tadi apa? Diare banyak kandungan air. Kalau sembelit justru kandungan airnya dikit, jadi dia mau ngeluarin susah, macet. Iya kan? Tidak bisa buang air. Itu namanya sembelit. Ada lagi tadi apa? Usus buntu. Kalau usus buntu itu namanya ada di sini nih, di gambar kamu nih pencerahan ya. Lihat ini nggak, yang kayak berumbai-umbai kayak cacing. Ini yang hijau-hijau di gambar. Ini namanya umbai cacing. Umbai cacing itu istilah, bukan cacing dalamnya, bukan. Umbai cacing itu nama lain dari appendicitis. Appendicitis itu nama lain dari apa? Usus buntu. Ini kan ususnya panjang, nggak buntu. Nah, dia mah buntu, makanya dibilangnya usus buntu. Penyakit usus buntu kalau kamu kebanyakan makan cabai nggak halus, atau makan yang pengawet yang jelek sekali bahan-bahannya, nanti dia ngendap di sini, ntar dia membusuk. Kalau udah membusuk kamu nggak bisa gini, kakimu tuh digini ditekuk gini, nggak bisa karena dia membusuk. Kalau dia pecah menyebar ke seluruh tubuh dan bisa meninggal. Jadi kalau kamu makan, lihat makanan yang kamu makan bersih apa enggak, dia akan membusuk enggak di usus buntu. Kamu kalau makan cabai hancur apa enggak tuh di gigi kamu, di uleknya halus apa enggak, itu harus hati-hati ya. Terus makan yang banyak pengawetnya atau apa gitu harus hati-hati. Itu kalau beli jajanan. Nama lain dari usus buntu tadi appendicitis. Apa? Iya. Terus nomor 25 baca. Apa saja penyebab diare? Ya, apa penyebab diare? Intinya mah penyebab diare
Penyebab diare terlalu banyak kadar air di dalam usus besar. Lanjut nomor 28. Baca 28. 28. Infus adalah air bening yang telah diberi timbangan potongan buat atau Itu dia nanyain apa sih? Air infus. Isi air infus itu adalah mineral yang dibutuhkan untuk apa? Menolong seseorang yang kekurangan mineral. Coba kalau kamu diare terus, lama-lama lemes nggak? Berarti kurang mineral. Makanya kamu diinfus. Nah, cairan infusnya itu biasanya isinya garam, NaCl, garam dapur. Terus garam-garam yang dibutuhkan tubuh kamu supaya kamu nggak lemes. Itu isi airnya. Iya. Baca NaCl, tapi bukan NaCl garam dapur ibu pakai, soalnya kalau garam dapur ibu pakai ada iodiumnya buat cegah gondok, kalau itu enggak. Ya. Jadi isinya adalah garam mineral yang dibutuhkan tubuh beserta air. Jadi air infus isinya apa aja? Apa? Mineral yang dibutuhkan tubuh. Lanjut, baca lagi halaman nomor 31. Ya, manfaat buah buat apa tuh tadi? Manfaat buah. sumber vitamin. Pintar. Sumber vitamin yang paling penting, dengarkan. Antioksidan ya, antioksidan biar awet muda ya. Obat luar tubuh. Iya, boleh deh banyak. Kalau ibu tanya, kamu udah jawab gini, apa fungsi buah-buahan sebagai sumber vitamin, udah selesai. Betul, betul banget. Ada vitamin banyak, ada vitamin A, vitamin B, vitamin D, C, E, K, nggak ada Z. Vitamin itu A, D, E, K, B, C. A, D, E, K, B, C. Vitamin A buat mata, vitamin B biar nggak beri-beri. Kalau beri-beri tuh dicolok begini dia dekok, nggak balik lagi. Kalau kita kan diginiin balik lagi kulitnya. Kalau dia nggak, langsung dekok aja, itu vitamin, kurang vitamin B. Vitamin C sariawan sampai berdarah bernanah itu. Oh, iya. Vitamin D, D itu untuk tulang dan gigi tuh. Dapat dari mana vitamin D? Coba dari sinar matahari, biar nggak kena corona juga tuh. Biar jemur diri pagi-pagi, ya kan? Vitamin K untuk darah, buat kesehatan darah, itu vitamin K. Vitamin E ada iklannya, Nuriskin, biar kulit jadi awet muda. Berarti vitamin K itu untuk kulit biar awet muda. Jadi fungsinya buah-buahan buat apa tadi? Iya, vitamin ada apa aja? A, B, C. E, K dulu. A, D, E, K, B, C. A, D, E, K, B, C. Oke, lanjut. Nomor 32. Ya, apa saja dampak bagi kesehatan tubuh? Apa? Membuat sel-sel otak menjadi tidak aktif, menyebabkan konsentrasi, menurunkan konsentrasi. Ya, apa dampak dari kesehatan tubuh jika kita kekurangan air putih? Tadi apa? Lemas. Terus apa lagi? Mudah sakit. Iya. Dah, betul. Lanjut ke nomor berapa lagi ya? 46, baca bareng-bareng. Manusia perlu berinteraksi dengan orang lain maupun lain oleh karenanya masih disebut makhluk Sosial, pinter. Baca lagi nomor 48. Apa perbedaan antara sembelit dan diare? Apa sih bedanya sembelit sama diare tadi? Jika diare itu sering BAB. Ya, diare itu sering BAB, kadar airnya banyak. Kalau sembelit sulit, buang air besar, kadar airnya dalam usus sedikit. Pinter.